Gereja GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari saudara bersama-sama menaikkan pujian dan sembah bagi Tuhan. Terus mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana dahsyatnya Dia mencintai kita, bahkan Dia memilih kita, Dia memanggil kita saat kita dalam keadaan berdosa. Begitu hebat saudara, Yesus mengasihi kita, Yesus cinta, Yesus mencintai kita. Haleluya. Kami akan terus ingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan terus ingat cinta kasih-Mu, pengorbanan yang luar biasa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Haleluya.
bekerja di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menguduskan setiap kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan setiap pujian, hormat, syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan dan kasih Tuhan terus menyertai kehidupan kita, sehingga pada saat siang hari ini kita boleh dapat mendengar firman Tuhan. Karena dunia serta segalanya akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Mari kita akan buka Alkitab kita, tab kita, handphone kita, saudara, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas 23 ayat yang ke-34. Salah satu soal kehidupan yang paling berat kekristenan ternyata adalah memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Untuk memaafkan orang lain yang kita terkadang sulit sekali. Oleh sebab itu kita perlu akan hati Kristus turun di dalam kehidupan kita, sebagaimana Kristus juga mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Pada saat pagi hari ini kita sama-sama mendengar firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Hari ini adalah hari Jumat Agung, saudaraku. Kita merayakan hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari yang dimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Nah, nats yang boleh kita baca tadi, saudaraku, waktu Yesus disalibkan, dia diolok-olok, dia dicerca, dia difitnah, saudaraku, dia dimahkotai duri, dia ditombak, ditikam, yang tidak salah dia dibuat salah, yang tidak berdosa dia dijadikan orang berdosa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yesus tidak membalas mereka dengan kata-kata yang mengumpat, dengan kata-kata yang menghakimi, dengan kata-kata yang mungkin saudaraku dendam. Tetapi Yesus mengatakan sebagai berikut, saudaraku, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan, kuasa pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Sulit sekali untuk mengampuni orang, saudara. Apalagi orang yang bersalah kepada kita. Sulit sekali mengampuni orang, apalagi orang yang terdekat kepada kita. Sulit sekali mengampuni orang, apalagi saudara sendiri, saudaraku. Sulit sekali mengampuni orang, apalagi dia kita tolong, tiba-tiba dia mengecewakan kita. Sulit sekali mengampuni orang, saudaraku, apalagi dia orang kepercayaan, tiba-tiba menipu kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata pengampunan ini sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Ini yang Yesus ajarkan, ini yang Yesus tadani dalam kehidupannya pada saat dia di dalam penyiksaan disalibkan, saudaraku. Bukan pada saat dia senang, bukan pada saat dia sedang duduk-duduk Yesus, tapi pada saat dia sedang disalibkan. Satu waktu saya ketemu dengan anak muda. Saya ngobrol dengan dia. Ngobrol-ngobrol, seorang anak pengusaha, saudara. Baru beberapa hari yang lalu dia ngobrol dengan saya. Dia bukan
orang percaya. Dia bukan hanya orang percaya, tetapi dia dari kecil pernah sekolah minggu waktu itu. Dia ngobrol-ngobrol tentang orang tuanya. Dia bilang ke saya, "Pak, saya kagum dengan bapak saya. Dia seorang yang sukses, banyak karyawannya, seorang ya terbilang belum terlalu tua ya bapaknya, masih muda, dan anaknya usianya sekitar 18 tahun. Dia ngobrolin terus tentang bapaknya, tetapi hal-hal yang baik yang datang dari bapaknya, bagaimana soal bisnis, bagaimana pentingnya menjaga hubungan, relasi, dan lain sebagainya. Tetapi dia bilang begini, yang paling saya tidak bisa saya terhadap orang tua saya, yaitu memaafkan atau memberi maaf kalau saya salah. Yang paling saya tidak bisa, kalau saya dikasih apa-apa sama orang tua saya nggak bisa bilang terima kasih. Saya nggak bisa bilang terima kasih ya Pak. Ataupun kalau saya ada salah Pak Sony, saya nggak bisa bilang, "Pak, maaf kalau saya ada salah." Padahal saya tahu saya itu anaknya, saya harus meminta maaf apabila saya salah kepada orang tua saya. Dia bilang dia paling suka, dia paling sulit. Terus dia bilang, bercerita lagi tentang dirinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saya ini orangnya keras Pak. Kalau saya udah pegang prinsip, saya akan pegang terus prinsip di dalam kehidupan saya. Itu yang dia bilang. Setelah saya pikir-pikir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kendala untuk orang meminta maaf kepada orang lain, saudaraku, itu bukan kepada siapa-siapa yang menentukan, tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri, saudaraku. Kadang-kadang kita suka gengsi, kadang-kadang kita suka harga diri itu terlalu tinggi untuk bilang memaafkan kepada orang lain. Saudaraku ini kau oleh Tuhan, keras hati, gengsi. Dia dulu yang salah, masa saya mau minta maaf? Dia dulu yang salah, masa dia lebih muda, saya lebih tua, saya harus minta maaf? Yesus tidak memandang seperti itu. Pada waktu ia disiksa, didera, disalibkan, dicerca, difitnah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan, "Bapa, Kau ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," kepada Yesus pada waktu itu, saudara. Hal yang mengampuni ini sangat penting sekali. Kadang memang kendala kita adalah gengsi, sombong. Kita merasa lebih dari orang lain, merasa hebat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengampunan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hal apa saja, saudaraku? Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mengapa demikian, saudara? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Katakan amin. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia tidak hitung-hitung pelanggaran kita. Dia tidak hitung-hitung dosa kita. Dia tidak hitung-hitung kesalahan kita. Apa yang kita berbuat, asalkan kita minta ampun, mengampuni kepada yang lain, kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kita akan baca, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu pun, saudara dan saya pun harus berbuat demikian." Itu kata firman Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk engkau menghampiri
musuhmu. Jangan tunda-tunda untuk kita boleh Pak mengampuni. Maaf ya Pak, tadi saya salah. Maksud saya nggak begitu. Dijelaskan saudara. Apa susahnya sih saudara? Betul nggak? Yang membuat susah itu karena hati kita. Oh jangan-jangan kalau kita sudah minta maaf, dia akan berbuat lagi seperti itu. Oh jangan-jangan kalau kita sudah minta maaf, dia akan menyakiti saya seperti itu. Memang agak sulit saudaraku. Kalau orang jauh di sana, mungkin kita akan lupa. Ya, tetapi justru orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang mengecewakan kita. Taruhlah saudaraku, saudara misalnya, saudara kita, ya kan? Dan anak muda itu tadi berkata kepada saya, Pak, kalau papa saya katanya itu pernah pinjemin uang, ya sebesar cukup jumlah. Saya ini juga ya, terkejut juga ya, karena dia pengusaha, pinjemin uang 40 juta dan tidak dibalikan saudaraku sama orang yang minjam itu. Saya bilang, Kevin, kamu itu papa kamu itu nggak laporin misalnya sama polisi ataupun hitam di atas putih kayak kembali kapan? Oh enggak, papa saya nggak begitu orangnya, diikhlasin aja. Wah, saya kagum juga ya saudara. Ini orang yang nggak percaya loh, orang yang di luar Tuhan loh. 40 juta dikasih pinjam sampai sekarang tapi nggak pernah dibalikin saudara. Ya rasa-rasanya seperti kita kecewa ya. Rasa-rasanya aduh menyakitkan. Orang yang kita kenal saudaraku tiba-tiba bisa tidak balikan uang itu saudaraku kepada kita. Dia pinjam hanya begitu aja saudara. Mungkin ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita suka ditipu dengan orang-orang yang terdekat kepada kita, suka dikecewakan dengan orang-orang yang mungkin nggak jauh, mungkin dia nggak tinggal di luar negeri, nggak tinggal di luar Jakarta, mungkin orang-orang yang sekitar kita yang gampang mengecewakan kita. Jangan simpan kepahitan. Jumat Agung itu adalah hari proklamasi kemerdekaan, kemenangan atas maut. Justru pada saat ini saudaraku, ambil keputusan. Saudara, hati saudara harus dipulihkan. Amin. Amin saudaraku. Harus dipulihkan. Kita harus terbuka dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melepaskan pengampunan. Saya tidak sanggup untuk memaafkan dia karena dia itu sudah sangat mengecewakan kita. Yang rugi bukan dia saudaraku. Mungkin saudaraku, orang yang mengecewakan saudara, dia enak-enak aja hidupnya saudaraku. Dia tidak ada apa-apa, dia tidak ada masalah saudaraku. Dia makan, dia tinggal makan, dia jalan-jalan, dia tinggal jalan-jalan. Tetapi yang ada masalah itu di kita mungkin nanti. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Karena kita yang simpan. Kita nggak melihat rencana Allah. Kita tidak akan melihat kapasitas hati kita yang besar yang Tuhan ingin sediakan bagi kehidupan kita. Hati-hati dengan kepahitan, saudara. Kepahitan tidak akan melihat rencana Allah yang besar atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Simpan kepahitan tidak akan menyelesaikan. Engkau sedang membangun tembok yang setelah waktu saudaraku akan merugikan kita sendiri. Akhirnya kita jauh dengan Tuhan. Akhirnya kita malah tidak dekat lagi dengan Tuhan. Dan lama-lama saudaraku, dia akan menggerogoti kehidupan kita. Buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala kemarahan, buang segala pertikaian yang ada. Mari saling melambangkan tentang kasih Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Tuhan mencari orang-orang yang bermasalah. Tuhan mencari orang-orang yang Tuhan mau pulihkan pada pagi hari ini. Datang kepada Tuhan. Ini hari Jumat Agung. Saudara harus manfaatkan hari besar, hari penuh dengan kemenangan. Yesus di kayu salib mengalahkan maut, mengalahkan kutuk dosa. Hal berikutnya, saudara-saudara yang dikasih
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi sebaliknya dengan baik. Tetapi jikalau tidak mau mengampuni orang lain, Bapamu di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mau pilih yang mana, saudaraku? Mau diampuni kesalahan kita, saudaraku, saudara harus mengampuni orang lain. Atau kalau Bapa di sorga, saudaraku, tidak mau mengampuni, saudara harus juga, ya kan, melepaskan. Kalau saudara menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni saudara. Haleluya. Wah, luar biasa ajaran Tuhan. Dia bisa aja saudara kemudian dikasih oleh Tuhan pada saat disalibkan, pada saat dipaku, pada saat dimahkotakan duri, dia bisa turun dari salib dan membalas semua orang yang menyalibkan dia. Tetapi dia tidak mau. Dia menyerahkan pada Tuhan dan dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang berikutnya yang Yesus katakan di kayu salib, Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah itu ia berkata, ia menyawanya. Saudara kemudian dikasih oleh Tuhan, kematian Tuhan bukan akhir dari segalanya. Katakan, kematian Tuhan bukan akhir dari segalanya. Justru kematian Tuhan akan, saudaraku, kita mengalami kuasa kebangkitannya. Justru dengan kematian Tuhan kita akan mengalami yang namanya kuasa kenaikan Kristus ke surga dan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Jadi bukan kekalahan, jadi bukan kelemahan, jadi ketidakberdayaan. Yesus mati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia hanya menggenapi seluruh kehendak Allah di dalam kehidupannya. It's a finish. Tetelestai. Sudah selesai. Yesus sudah selesai untuk semua kita yang percaya kepada dia. Salib adalah lambang kemenangan. Salib bukan lambang kekalahan. Mari saudaraku lakukan dua hal ini. Makna daripada Jumat Agung, yaitu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita boleh dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa kepada kita. Karya keselamatan, dia mencari yang terhilang. Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di balik kematian Kristus, Tuhan sediakan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa buat anggur dan juga roti perjamuan pada siang hari ini. Bapa di sorga, Engkau kuduskan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus menjadi kekuatan dan juga kesehatan di dalam tubuh kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat roti tinggi-tinggi dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur ini, dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita pada saat siang hari ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, kita ada di akhir ibadah Jumat Agung pada hari ini. Sungguh saudara, saya terus mengajak untuk setiap saudara terus menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, pengampunan yang Tuhan terus lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari melakukan kehendaknya, mari melakukan firman-Nya, mari belajar untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Oh, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam kehidupan kami, ajar setiap kami Tuhan terus mengucap syukur dan terus tetap belajar untuk membalas cinta-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami mau setia, kami mau belajar setia-Mu yang taat sampai mati. Kami mau Tuhan terus taat kepada-Mu. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, yang memampukan kami untuk kami hidup benar, untuk kami melakukan setiap perkataan firman-Mu.
Sungguh Tuhan, hanya anugerah-Mu, hanya kasih karunia-Mu Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari peringatan kematian-Mu Tuhan, Jumat Agung. Tuhan, apa yang mereka perbuat, Tuhan, sesungguhnya Engkau telah menyediakan berkat-Mu. Berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Sony Penturi, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Berkati rumah tangga keluarganya ya Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk terus setia melayani Engkau. Berkat-Mu untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan boleh terus tersungkur di hadapan-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, dan terus mengingat kasih kebaikan-Mu, sehingga kami tidak menjadi putus asa, kami tidak menyerah Tuhan, tetapi kami terus berjuang dalam perjuangan iman kami Tuhan, sampai pada waktu Engkau memanggil kami. Terima kasih Bapa di surga, kasih setiamu, dan kasih setiamu lah yang terus Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami yang beribadah pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati, biarlah kasih-Mu melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan, Kau yang akan terus memberkati setiap kehidupan kami. Kami mau angkat kedua tangan kami dan terus menantikan segala rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat yang telah Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.